Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah kalian membayangkan bahwa peradaban kuno mungkin memiliki teknologi yang bahkan melampaui pemahaman kita saat ini? Banyak peninggalan arkeologi yang ditemukan di seluruh dunia menantang pemahaman para arkeolog tentang sejarah dan kemampuan nenek moyang kita. Dari kuil-kuil megah dengan akustik sempurna, hingga sistem hidrolik yang mengagumkan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa mungkin ada pengetahuan dan teknologi canggih yang telah hilang dalam perjalanan waktu. Misteri-misteri ini tidak hanya menakjubkan, tetapi juga mengguncang fondasi pemahaman kita tentang perkembangan teknologi manusia. Bagaimana mungkin orang-orang zaman dulu bisa memotong dan mengangkut batu raksasa dengan presisi luar biasa tanpa peralatan modern? Mengapa beberapa struktur kuno memiliki karakteristik yang bahkan sulit dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah terkini? Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 12 teknologi kuno paling mengejutkan dan misterius yang keberadaannya menantang logika dan mengundang kita untuk memikirkan kembali tentang sejarah masa lalu. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kuil Kedareswara di India. Terletak di Halebidu, Karnataka, kuil ini merupakan bukti nyata kehebatan arsitektur era Hoysala yang dibangun antara tahun 1173 sampai 1220 Masehi. Keindahan dan kerumitan desainnya mencerminkan tingkat keahlian yang luar biasa, jauh melampaui apa yang kita bayangkan tentang kemampuan teknologi pada masa itu. Struktur kuil yang megah ini didedikasikan untuk Dewa Siva dengan 3 tempat suci utama yang dihiasi relief panel menakjubkan, menggambarkan mitologi Hindu. Yang paling mengagumkan adalah tingkat presisi dan detail dalam setiap ukuran dan ornamen, sesuatu yang sulit dicapai bahkan dengan teknologi modern. Para ahli berspekulasi bahwa pembangun kuil ini menggunakan teknik-teknik canggih yang kini telah hilang dalam perjalanan waktu. Misalnya, cara mereka mengangkat dan menempatkan batu-batu besar dengan akurasi sempurna tanpa menggunakan peralatan modern, atau metode khusus untuk mengukir detail rumit pada batu keras tanpa menyebabkan kerusakan atau kesalahan. Lebih mengejutkan lagi, beberapa bagian kuil menunjukkan tanda-tanda penggunaan teknologi pengolahan logam tingkat tinggi yang memungkinkan penciptaan struktur yang tahan lama dan indah secara estetika. Selain keajaiban arsitekturalnya, kuil Kedareswara juga menyimpan misteri tentang sistem pengaturan suhu dan akustik yang canggih. Para peneliti menemukan bahwa meskipun dibangun dari batu, interior kuil mampu mempertahankan suhu nyaman sepanjang tahun, bahkan di tengah cuaca ekstrim India. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman mendalam tentang termodinamika dan aliran udara yang diterapkan dalam desain bangunan. Lebih lanjut, akustik di dalam kuil memungkinkan suara dari satu sudut dapat didengar dengan jelas di sudut lainnya tanpa adanya distorsi atau gema yang mengganggu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang pengetahuan gelombang suara yang dimiliki oleh para pembangun kuno. Aspek lain yang menarik perhatian adalah sistem drainase dan manajemen air yang terintegrasi dalam struktur kuil. Meskipun berusia ratusan tahun, sistem ini masih berfungsi dengan baik mencegah kerusakan akibat air pada fondasi bangunan. Kecanggihan sistem ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hidrolik dan teknik sipil yang mungkin lebih maju dari yang kita kira untuk masa itu. Namun sayangnya, banyak di antaranya yang kini telah hilang di telan waktu. Gunung Suangtai, Cina. Keberadaan Gunung Suangtai di Provinsi Hebei, Cina telah membuka tabir misteri tentang teknologi kuno yang kini terlupakan. Meskipun tampak seperti dua gunung yang berdampingan, Suangtai sebenarnya adalah satu fitur alam yang menyatu, menyimpan rahasia teknologi canggih yang digunakan oleh peradaban kuno. Para ahli arkeologi dan geologi yang meneliti area ini menemukan bukti-bukti mengejutkan tentang kemampuan rekayasa lanjutan yang digunakan untuk memodifikasi bentang alam. Analisis terhadap struktur batuan dan pola erosi menunjukkan adanya intervensi manusia dalam membentuk kontur gunung, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dilakukan pada masa itu. Teknik-teknik yang digunakan untuk membelah dan membentuk batu-batuan besar tanpa meninggalkan bekas alat modern menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang mungkin telah hilang dalam perjalanan waktu. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan jejak-jejak sistem irigasi kuno yang sangat canggih tersembunyi di dalam struktur gunung. Sistem ini mampu mengalirkan air dari sumber-sumber tersembunyi ke dalam berbagai bagian gunung, menciptakan oasis kehidupan di tempat yang seharusnya gersang.
Kecanggihan desain hidrolik ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamika fluida dan teknik sipil yang jauh melampaui zamannya. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengungkapkan adanya jejak-jejak penggunaan teknologi pertambangan dan metalurgi yang sangat maju. Di dalam gua-gua tersembunyi di Gunung Suangta, para ilmuwan menemukan sisa-sisa tungku peleburan logam dengan desain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Analisis terhadap terak dan artefak logam yang ditemukan menunjukkan kemampuan untuk mengolah logam pada suhu dan tingkat kemurnian yang seharusnya tidak mungkin dicapai dengan teknologi pada masa itu. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang adanya pengetahuan metalurgi tingkat tinggi yang kini telah hilang. Lebih lanjut, ditemukan juga bukti penggunaan teknologi akustik yang canggih dalam struktur gunung. Beberapa ruangan alami dan buatan manusia di dalam gunung memiliki karakteristik akustik yang luar biasa, mampu memperkuat atau meredam suara dengan cara yang sangat presisi. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang gelombang suara dan arsitektur akustik yang bahkan melampaui pengetahuan modern. Yang lebih mengejutkan, beberapa artefak yang ditemukan menunjukkan tanda-tanda penggunaan energi alternatif seperti energi geotermal atau bahkan untuk energi yang belum dikenal. Penemuan ini membuka kemungkinan bahwa peradaban kuno di sekitar Gunung Suangta telah mengembangkan teknologi energi bersih yang jauh mendahului zamannya. Namun sayangnya pengetahuan ini telah hilang dalam perjalanan sejarah. Pintu batu Hampi di India. Di negara bagian Karnataka, India, terdapat dua pintu batu besar yang sangat menarik. Pintu-pintu ini dulunya merupakan gerbang utama menuju wilayah kerajaan Vijayanagara yang sangat megah. Yang membuat pintu-pintu ini istimewa adalah teknologi pembuatannya yang sangat canggih untuk masa itu. Bahkan sampai sekarang masih menjadi teka-teki bagaimana mereka bisa membuatnya. Para ahli arkeologi dan insinyur modern dibuat takjub oleh presisi pengerjaan dan teknik konstruksi yang digunakan untuk menciptakan pintu ini. Batu-batu raksasa yang membentuk pintu dipotong dan dibentuk dengan akurasi yang luar biasa tanpa menggunakan alat modern. Lebih mengejutkan lagi, analisis mikroskopis terhadap permukaan batu menunjukkan adanya penggunaan teknik penghalusan yang sangat canggih, menghasilkan permukaan yang hampir sempurna tanpa cacat. Teknik ini yang mampu menghasilkan tingkat kehalusan dan presisi yang bahkan sulit dicapai dengan teknologi modern, kini telah hilang dan tidak lagi dipahami. Selain itu, sistem engsel dan mekanisme penguncian yang digunakan pada pintu ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanika dan metalurgi yang jauh melampaui apa yang seharusnya ada pada masa itu. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa teknologi yang digunakan mungkin melibatkan prinsip-prinsip fisika kuantum yang baru dikenal dalam ilmu pengetahuan modern. Lebih jauh lagi, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pintu batu Hampi mungkin bukan sekedar pintu biasa, melainkan bagian dari sistem keamanan dan komunikasi yang sangat canggih. Analisis akustik menunjukkan bahwa pintu ini dirancang untuk menghasilkan frekuensi suara tertentu ketika dibuka atau ditutup, yang mungkin digunakan dalam sebagai sistem peringatan atau komunikasi jarak jauh. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang gelombang suara dan propagasinya, sesuatu yang baru dipahami secara ilmiah berabad-abad kemudian. Selain itu, ditemukan jejak-jejak material konduktif yang tersembunyi di dalam struktur batu, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan penggunaan listrik atau bentuk energi lain yang belum dikenal pada masa itu. Beberapa ahli bahkan mengusulkan teori bahwa pintu ini mungkin merupakan bagian dari sistem pertahanan elektromagnetik yang canggih, sesuatu yang bahkan dalam teknologi modern masih dianggap sebagai konsep futuristik. Yang lebih mengejutkan, analisis kimia terhadap residu yang ditemukan di sekitar pintu menunjukkan adanya penggunaan bahan-bahan sintetis yang seharusnya tidak mungkin diproduksi dengan teknologi pada masa itu. Teknologi pemotongan batu Mesir kuno. Teknologi pemotongan batu Mesir kuno merupakan salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Para ahli arkeologi dan sejarawan telah lama dibuat takjub oleh kemampuan orang Mesir kuno dalam memotong dan membentuk batu-batu keras seperti granit, basalt, diorit, dan kuarsit dengan tingkat presisi yang luar biasa, bahkan untuk standar modern. Yang lebih mengejutkan, pencapaian ini dilakukan jauh sebelum ditemukannya alat-alat besi yang baru muncul di Mesir sekitar 2.700 tahun yang lalu. Alat-alat perunggu yang tersedia pada masa itu jelas tidak cukup kuat untuk memotong batu-batu keras tersebut, apalagi dengan tingkat ketelitian yang terlihat pada monumen-monumen Mesir kuno. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mereka melakukannya?
Beberapa teori kontroversial menyebutkan kemungkinan penggunaan teknologi suara atau getaran untuk memotong batu. Ide ini muncul dari penemuan jejak-jejak akustik pada beberapa artefak batu yang menunjukkan pola-pola yang tidak mungkin dihasilkan oleh alat pemotong konvensional. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa orang Mesir kuno mungkin telah menemukan cara untuk memanipulasi gelombang suara dengan frekuensi tertentu untuk memecah struktur molekul batu. Memungkinkan mereka memotong dan membentuk batu dengan presisi tinggi tanpa menggunakan alat kerat. Teori lain yang tidak kalah menarik adalah penggunaan teknologi kimia canggih untuk melunakkan batu sebelum dipotong. Beberapa ahli berspekulasi bahwa orang Mesir kuno mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat kimia batu dan mengembangkan campuran khusus yang dapat melunakkan batu sementara. Memungkinkan mereka membentuknya dengan alat-alat sederhana sebelum batu mengeras kembali. Analisis mikroskopis terhadap beberapa artefak batu menunjukkan adanya jejak-jejak bahan kimia yang tidak dapat dijelaskan, mendukung teori ini. Selain itu, ada juga teori tentang penggunaan teknologi magnetik atau elektromagnetik untuk memotong batu. Beberapa peneliti telah menemukan bukti adanya sisa-sisa magnetik pada beberapa alat dan batu Mesir kuno, menimbulkan spekulasi bahwa mereka mungkin menggunakan kekuatan magnetik untuk membantu proses pemotongan. Penjara batu di Hakira, Peru. Terletak di sebuah kota kecil di dataran tinggi Hakira, Peru, struktur megalitik ini menyimpan misteri yang menantang pemahaman arkeolog tentang sejarah dan teknologi. Meskipun teori yang umum diyakini menyatakan bahwa penjara ini digunakan oleh penjajah Spanyol untuk menahan orang-orang Inka, kecanggihan arsitektur dan kualitas pengerjaannya menunjukkan asal-usul yang jauh lebih tua. Pitu-pitu batu yang presisi dan ruangan-ruangan yang dipahat dengan sempurna menunjukkan tingkat keahlian yang seharusnya belum ada pada masa itu. Para ahli arkeologi dan insinyur modern dibuat takjub oleh teknik pembentukan batu yang digunakan, yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang sifat material dan mekanika yang jauh melampaui zamannya. Analisis mikroskopis terhadap permukaan batu mengungkapkan tingkat kehalusan dan presisi yang bahkan sulit dicapai dengan teknologi modern, menimbulkan pertanyaan tentang alat dan metode yang digunakan untuk menciptakan struktur ini. Lebih mengejutkan lagi, penelitian terbaru mengungkapkan adanya jejak-jejak teknologi yang bahkan lebih maju. Beberapa ahli menemukan bukti penggunaan teknik peleburan batu, di mana batu-batu besar tampaknya telah dilelehkan dan dibentuk ulang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan kita saat ini. Analisis kimia terhadap batu-batu ini menunjukkan perubahan struktur molekul yang hanya mungkin terjadi pada suhu sangat tinggi, jauh di atas kemampuan teknologi yang diketahui pada masa itu. Selain itu, ditemukan juga jejak-jejak sistem akustik canggih yang terintegrasi dalam struktur penjara. Beberapa ruangan memiliki karakteristik akustik yang unik, mampu memperkuat dan meredam suara dengan cara yang sangat presisi. Menunjukkan pemahaman mendalam tentang gelombang suara yang seharusnya belum ada pada masa itu. Teori-teori kontroversial bahkan menyebutkan kemungkinan penggunaan energi yang belum dikenal untuk memotong dan membentuk batu, seperti teknologi sonik atau elektromagnetik yang kini telah hilang. Kompleks Porbajin di Rusia. Kompleks Porbajin di wilayah Tuva, Rusia diperkirakan dibangun pada abad ke-9. Situs arkeologi misterius ini awalnya dianggap sebagai benteng kuno. Namun penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa tata letaknya lebih mirip dengan istana kerajaan Cina kuno, menunjukkan tingkat kecanggihan arsitektur yang luar biasa untuk zamannya. Yang paling mengejutkan adalah teknologi konstruksi yang digunakan dalam pembangunan kompleks ini. Para ahli menemukan bukti penggunaan teknik stabilisasi tanah yang sangat maju, memungkinkan struktur bangunan tetap kokoh meskipun dibangun di atas tanah permafrost yang tidak stabil. Teknik ini melibatkan penggunaan lapisan-lapisan tanah liat, kerikil, dan bahan organik yang disusun dengan presisi tinggi, menciptakan fondasi yang tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan pergerakan tanah. Keahlian semacam ini seharusnya belum ada pada masa itu, menimbulkan pertanyaan tentang sumber pengetahuan dan teknologi yang digunakan. Lebih lanjut, batu bata yang digunakan juga memiliki komposisi unik yang memberikan kekuatan dan daya tahan luar biasa, bahkan setelah berabad-abad terpapar cuaca ekstrim. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak bahan aditif dalam batu bata yang seharusnya tidak dikenal pada masa itu, menunjukkan pemahaman mendalam tentang kimia material yang baru ditemukan kembali dalam ilmu pengetahuan modern. Selain itu, sistem drainase dan manajemen air yang terintegrasi dalam kompleks menunjukkan pengetahuan hidrolik yang sangat maju.
Jaringan saluran air bawah tanah yang rumit mampu mengatur aliran air dengan presisi tinggi, mencegah erosi dan memastikan stabilitas struktur bangunan. Teknologi ini bahkan melampaui beberapa sistem modern dalam hal efisiensi dan keberlanjutannya. Tidak adanya tanda-tanda aktivitas manusia di sekitar situs menambah misteri teknologi yang digunakan, menimbulkan spekulasi bahwa kompleks ini mungkin dibangun menggunakan metode dan alat yang kini telah hilang dalam sejarah. Makam Raja-Raja Persia di Naqsh-e-Rustam, Iran. Naqsh-e-Rustam adalah sebuah nekropolis kuno yang terletak sekitar 12 km barat laut kota Persepolis di Provinsi Fars, Iran. Situs bersejarah ini merupakan salah satu peninggalan paling menakjubkan dari peradaban Persia kuno yang mencakup 3 era penting dalam sejarah Iran, periode Elam, Achaemenid, dan Sasanid. Kompleks ini terkenal karena 4 makam batu megah yang dipahat langsung ke dalam tebing karang, yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja-Raja Achaemenid, termasuk Darius I, Xerxes I, Artaxerxes I, dan Darius II. Setiap makam dihiasi dengan relief rumit yang menggambarkan adegan-adegan kerajaan dan upacara keagamaan, memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan kepercayaan orang Persia kuno. Selain makam-makam tersebut, Naqsh-e-Rustam juga memamerkan sejumlah relief batu yang menakjubkan dari era Sasanid, termasuk relief terkenal yang menggambarkan kemenangan Raja Sapur I atas Kaisar Romawi Valerian dan Philip. Situs ini juga mencakup struktur misterius yang dikenal sebagai Ka'bah Yezartos, sebuah menara batu terbentuk kubus yang fungsinya masih diperdebatkan oleh para ahli, dengan beberapa berpendapat bahwa itu adalah kuil api Zoroaster atau tempat penyimpanan dokumen keagamaan penting. Penemuan dan penggalian Naqsh-e-Rustam telah mengungkapkan teknologi kuno yang sangat maju dan kompleks yang digunakan oleh orang Persia dalam membangun dan menghias monumen-monumen megah ini. Teknik pengukiran batu yang digunakan untuk menciptakan makam-makam dan relief yang rumit menunjukkan tingkat keahlian dan presisi yang luar biasa, terutama mengingat alat-alat yang tersedia pada masa itu. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaan teknik pengangkatan dan pemindahan batu yang canggih, serta metode pengukiran yang memungkinkan penciptaan detail-detail halus pada permukaan batu yang keras. Selain itu, sistem drainase yang rumit ditemukan di sekitar makam-makam menunjukkan pemahaman yang maju tentang manajemen air dan preservasi struktur batu. Prasasti trilingual yang ditemukan di situs ini yang ditulis dalam bahasa Persia kuno, Elamit, dan Babilonia yang menunjukkan tingkat literasi dan komunikasi lintas budaya yang tinggi. Namun, banyak dari teknologi dan teknik yang digunakan dalam pembangunan Naqsh-e-Rustam telah hilang atau ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Kuil Baran di Yaman. Terlekat di dekat kota Mar'ib, Yaman, kuil Baran menjadi saksi bisu kejayaan peradaban pra-Islam di wilayah tersebut. Bangunan ini didedikasikan untuk Dewa Al-Makkah dan dianggap sebagai kuil pra-Islam terbesar di Yaman. Struktur megah ini menunjukkan tingkat kecanggihan arsitektur dan rekayasa yang mengagumkan untuk zamannya. Para ahli arkeologi dibuat takjub oleh teknik konstruksi yang digunakan, terutama dalam hal pengolahan dan penyusunan batu-batu besar dengan presisi tinggi. Material bangunan dari kuil ini dibuat dari mortar khusus yang memberikan daya tahan yang luar biasa, memungkinkan kuil ini bertahan selama ribuan tahun. Lebih mengejutkan lagi, penelitian terbaru menemukan jejak-jejak sistem akustik canggih yang terintegrasi dalam struktur kuil, menunjukkan pemahaman mendalam tentang propagasi suara yang seharusnya belum ada pada masa itu. Selain fungsi keagamaannya, kuil Baran juga mungkin berfungsi sebagai pusat dokumentasi, terlihat dari banyaknya prasasti yang ditemukan di dindingnya. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengarsipan dan penyimpanan informasi yang sangat maju untuk zamannya. Teknik penulisan dan pengukiran prasasti ini menunjukkan tingkat ketelitian dan keterampilan yang luar biasa, menggunakan alat-alat yang kemungkinan jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan untuk masa itu. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa kuil ini menggunakan semacam teknologi penyimpanan data yang belum kita pahami sepenuhnya. Misteri terbesar dari kuil Baran adalah tujuan sebenarnya dari pembangunannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa kuil ini mungkin berfungsi sebagai observatorium astronomi kuno dengan desain arsitekturnya yang memungkinkan pengamatan benda-benda langit dengan presisi tinggi. Jika benar, ini akan menjadi bukti adanya pemahaman astronomi yang sangat maju pada masa itu. Kuil Inca Mesana. Bangsa Inca dari Amerika Selatan dikenal sebagai salah satu peradaban kuno dengan teknologi yang sangat maju.
Salah satu bukti kecanggihan mereka adalah kuil Inca Mesana di Ollantaytambo, Peru, yang dibangun pada abad ke-13. Kuil ini merupakan bukti luar biasa dari sistem hidrolik kuno yang kini terlupakan. Terletak di ketinggian 9.000 kaki di atas permukaan laut, kuil ini memiliki sistem kanal yang membentang sejauh beberapa mil melalui batuan padat. Menghubungkan 4 cekungan utama di lembah Patakancha, air mengalir melalui air mancur. Kuil berkat rekayasa hidrolik yang canggih menunjukkan pemahaman mendalam bangsa Inca tentang prinsip-prinsip hidrolik. Mereka berhasil menghindari lompatan hidrolik ketika diperlukan dan bahkan memanfaatkannya di beberapa tempat. Sebuah prestasi yang bahkan menantang bagi insinyur sipil modern. Keajaiban teknologi hidrolik Inca tidak berhenti pada desain kanal saja, mereka juga menerapkan lapisan misterius pada batuan untuk membuatnya kedap air dan mencegah kebocoran. Selain itu, bangsa Inca menciptakan saluran drainase yang canggih untuk menangkal efek tanah longsor dan erosi, menunjukkan pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar dan potensi bahayanya. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur praktis, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam bagi bangsa Inca. Air dipandang sebagai fenomena fisik sekaligus konsep spiritual, dan kuil ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa yang memberi mereka air. Kecanggihan teknologi ini yang dicapai pada abad ke-13 hampir tidak dapat dibayangkan dapat dibuat pada zaman sekarang bahkan dengan standar arsitek modern. Boneka Karakuri. Bayangkan, Jepang di abad ke-17 saat teknologi masih terbatas dan keajaiban mekanik dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Di tengah periode Edo yang penuh dengan tradisi dan keindahan, muncullah sebuah penemuan yang memukau masyarakat Jepang saat itu, yaitu boneka Karakuri. Boneka Karakuri bukanlah boneka biasa. Kata Karakuri sendiri berarti trik atau mekanisme, yang memberikan petunjuk adanya keunikan pada boneka tersebut. Boneka Karakuri lebih dari sekedar mainan biasa. Boneka Karakuri adalah robot atau otomaton primitif, hasil dari kecerdikan dan keterampilan para pengrajin Jepang. Fungsi utama boneka Karakuri mungkin terlihat tampak sederhana, seperti menyajikan secangkir teh kepada tamu. Boneka ini ketika diletakkan di tempat yang tepat dengan cangkir dan teko, akan bergerak dengan sendirinya menuangkan teh dengan anggun, dan kemudian kembali ke posisi semula. Tujuan sebenarnya dari penciptaan boneka Karakuri tidak hanya untuk sekedar fungsi praktis, namun merupakan simbol status bagi pemiliknya untuk memamerkan kekayaan dan kecanggihan mereka kepada para tamu. Di masa ketika teknologi masih sangat terbatas, kemampuan untuk menciptakan boneka yang dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas sederhana dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Rahasia di balik gerakan halus boneka Karakuri terletak pada mekanisme internalnya yang rumit. Di dalam tubuh boneka yang terbuat dari kayu dan kain, tersembunyi sistem roda gigi, pegas, dan tuas yang bekerja sama untuk menciptakan gerakan yang tampak alami. Ketika diaktifkan, boneka-boneka ini dapat melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, menari, bahkan menulis kaligrafi. Bagi orang-orang pada masa itu yang belum terbiasa dengan teknologi modern, gerakan-gerakan ini pasti tampak seperti sihir. Salah satu tokoh kuaci dalam perkembangan boneka Karakuri adalah Takeda Omi, seorang penemu jenius yang hidup di pertengahan abad ke-17. Omi membawa seni pembuatan Karakuri ke tingkat yang baru. Pada tahun 1662, ia menciptakan boneka Karakuri seukuran manusia yang mampu melakukan gerakan kompleks. Tidak hanya itu, Omi bahkan mengorganisir pertunjukan teater yang seluruhnya dimainkan oleh boneka-boneka Karakuri ciptaannya. Bayangkan betapa menakjubkannya pertunjukan tersebut bagi penonton pada masa itu. Boneka-boneka seukuran manusia bergerak di atas panggung, berinteraksi satu sama lain dan memainkan peran mereka dengan lancar, seolah-olah mereka hidup. Bagi sebagian besar penonton, pertunjukan ini pasti terlihat seperti sihir sungguhan. Menariknya, meskipun karyanya begitu luar biasa dan melampaui zamannya, Omi tidak pernah dituduh melakukan praktik sihir. Kecantikan dan keanggunan boneka Karakuri ciptaannya telah meyakinkan orang-orang bahwa ada penjelasan rasional di balik keajaiban yang mereka saksikan.